Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang MPLS Ramah 2026. Yang mana itu ketika MPLS ada tentang kegiatan tes dan survei MPLS Ramah yang dikerjakan oleh kepala sekolah, guru, dan juga wali murid atau oleh siswa itu sendiri. Jadi sebelum ke prakteknya saya jelaskan dulu bahwa di MPLS ini ada tes dan survei MPLS ramah, jadi operator sekolah lakukan ini ya. Yang pertama, cek jadwal mengerjakan asesmen di sini, nih. Ya, nanti kalian ketik aja di Google MPLS Ramah 2026, kalian cari yang di sini judulnya ada asesmennya. Ini bukan scroll aja ke bawah. Nah, ini nih, asesmen MPLS Ramah, kalian klik kanan, open link in new tab aja biar ini tidak close. Nah, ini jadwalnya. Jadi untuk TK dan SD mulai mengerjakan dari tanggal 6 kemarin sampai tanggal 26 ini, ya, tanggal 26 bulan ini. Tapi kalau untuk, SMP, SMA, SMK itu dari tanggal 13 sampai tanggal 24. Ini harus sudah selesai dikerjakan. Oke, melihat jadwal sudah selesai dilakukan. Selanjutnya kita mendownload rujukan MPLS ya. Jadi ada rujukan MPLS di sini. Di halaman yang pertama nih, yang cerdas berkarakter Kemdikbudristek nih, yang MPLS Ramah 2026 kalian klik kanan, open link. Nah, ini ya. Nah, ini kalian silakan download aja rujukannya sesuai sekolah kalian. Karena saya SMK, jadi saya downloadnya yang ini, rujukan MPLS ya. Di sini panduan MPLS ada ya. Ini untuk MPLS secara keseluruhan rujukannya di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah silakan teman-teman juga download petunjuk mengerjakan tes dan surveinya. Kalau petunjuk mengerjakan tes dan survei itu ada di website Karakter Data Kemdikbudristek. Yang ini ya, yang Karakter Data Kemdikbudristek. Ini linknya. Kalian klik kanan, buka saja di sini sehingga muncul yang ini ya. Nah, ini unduh panduannya. Panduan khusus mengerjakan survei MPLS Rama di sini ya. Kalian buka aja. Nah, ini panduannya ya. Silakan dibaca dan dipelajari. Nah, kemudian kalau sudah dibaca dan dipelajari, tentunya selanjutnya adalah kita mulai ke tahap login ke web untuk dapatkan kode MPLS. Nah, kode MPLS itu nanti ada 3, satu untuk kepala sekolah, satu untuk guru upload berkas, dan satu untuk seluruh siswa baru ya, teman-teman. Nah, untuk, selanjutnya berikan setiap kode ke petugas yang bertugas. Ini guru itu upload berkas untuk pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya ada di petunjuk ini, di rujukan, ya, ada di yang dirujukan, teman-teman. Nah, baca aja di sini yang dirujukan ada, ya. Itu data apa yang harus diukur gitu ada. Nah, kemudian selanjutnya bagikan kode tesnya di siswa atau orang tua. Nah, ini ada contoh share link dan kode orang tua di tab berikut. Jadi di sini saya buat, kalimat share-nya ini misalnya untuk TK, PAUD, SD gitu ya. Ayah Bunda izin memberikan informasi terkait cara pengisian instrumen awal kondisi sosial emosional dan konsentrasi belajar. Akad minat untuk murid baru. Pertama, wali murid masuk ke website berikut, klik kerjakan tes, masukkan kode unik, put NISN, dan seterusnya ini ya. Nanti kalimatnya saya letakkan di deskripsi video inilah. Ini hanya untuk contoh saja ya, teman-teman. Nah, ini contoh silakan di-share juga di grup wali muridnya, ya. Kalau SMP ke atas ya langsung siswanya ya. Nah, selanjutnya ya untuk petunjuk mengerjakan tesnya gimana? Nah, ini dia. Cara mengerjakan tes dan survei MPLS ramah. Contohnya ini untuk orang tua atau murid ya. Karena untuk TK dan SD itu dikerjakan oleh orang tua, sedangkan SMP ke atas itu oleh siswanya langsung secara mandiri ya. Jadi pertama, orang tua dan siswa mendapatkan kode tes dari sekolah. Nah, sekolah itu dapat kode tes di sini. Ini nih, yang ada karakter data Kemdikbudristek, kalian login di sini, masuk ke menggunakan akun Verval ya, akun Verval PD, Verval PTK. Nah, itulah pokoknya akun Verval ya, teman-teman. Kemudian silakan masukkan OTP-nya, ini sekolah. Ini tugasnya operator sekolah dulu ya.
Nah, di sini ada 3 kode, ini untuk kode kepala sekolah, ini untuk kode guru yang nanti mengupload berkas tes fleksibilitas, itu dokumennya ada petunjuknya di rujukan. Kemudian inilah kode untuk, siswa atau wali murid mengerjakan. Jadi kita copy aja kodenya ini, di-copy gitu ya. Nanti dibagikan ke orang tua. Kemudian mengerjakannya di mana? Mengerjakannya di sini tadi ya, kita misalnya buka tab baru, ya kita MPLS Rama. Ya, mengerjakannya yang ada tulisan ini, Sistem Pelaksanaan Tes dan Survei MPLS Rama. Sebaiknya sekolah membagikan link ini langsung ya ke orang tua atau siswanya ya, jadi siswa tidak perlu mencari linknya. Kemudian kita tinggal klik kerjakan tes di sini. Nah, masukkan kode tesnya di sini, masukkan kode tes. Kalau untuk siswa ya kode tes siswa gitu ya. Kalau untuk kepala sekolah ya kode tes kepala sekolah. Kita klik lanjutkan. Selanjutnya masukkan input NISN. Nih, input NISN ya. Kita lanjut input NISN. Kita klik input NISN sebentar. No respon, saya pause dulu. Oke, teman-teman, ini sudah bisa. Jadi, tadi sempat harus di-refresh dulu ya, karena mungkin servernya nge-lag biasa ya. Jadi harus di-refresh aja, reload-reload lagi gitu, masukkan ulang, kode tesnya. Nah, ini silakan masukkan NISN-nya. Kalau NISN-nya belum punya, tinggal masukkan saja angka 1 sampai 9 dan 0 gitu ya. Jadi untuk siswa baru, kalau yang SMP, SMK kan pasti udah punya NISN. Tapi kalau yang kayak TK kan misalnya belum punya NISN atau siswa baru di SD yang belum punya NISN, langsung saja masukkan angka 1 sampai 9 dan angka 0. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini masukkan data sesuai yang, ada ya, masukkan saja datanya. Misalnya contoh, ini hanya untuk contoh ya, karena nanti saya juga nggak kirim. Kemudian ini, eee, tanggal lainnya gitu ya. Tuh, kita klik simpan. Kita klik simpan. Nah, kita mulai kerjakan tes di sini. Kita klik kerjakan tes, ya. Semisal semisal di sini kerjakan tes nggak respon, kalian bisa klik ini alternatif 1 atau alternatif 2 ya, ini sama aja ya, 1, 2, 3 sama aja ya. Hanya digunakan saat server utama bermasalah. Jadi kita pakai yang mana gitu ya, utamanya yang ini ya. Nah, kemudian ini tinggal dijawab aja ya. Terima kasih telah nah, kita klik berikutnya. Nah, kemudian nama, nomor induk gitu ya, diisi, dilihat datanya ya. Nah, ini diisi tanggalnya gitu misalnya. Kita klik berikutnya, kamu harus menjawab seluruh pernyataan, tidak boleh ada butir. Nah, itu maksimal 10 menit. Oke, jadi ada waktunya ya. Gelisah, pilih jawaban yang paling menggambarkan keadaan kamu saat ini. Gelisah tidak bisa tenang, kadang-kadang. Merasa sedih, ya kadang-kadang. Ya, banyak melamun, tidak. Menolak atau berbagi, ya tidak pernah. Tidak memahami perasaan orang lain, ya kadang-kadang. Putus asa, ya kadang-kadang. Misal gitu ya, ini anaknya atau orang tuanya yang menjawab ya. Kalau TK dan SD itu orang tuanya yang menjawab, kalau SMP ke atas anaknya yang menjawab. Dan seterusnya silakan dijawab sampai nanti pada akhirnya dikirim. Ya ini saya hanya contoh aja ya, jadi asal jawab ya. Nanti Bapak Ibu atau siswa silakan kerjakan dengan serius, tapi ada waktunya 10 menit. Kita klik berikutnya. Nah, asesmen literasi membaca dilaksanakan maksimal 30 menit dan asesmen numerasi dilaksanakan selama 30 menit. Murid diperkenakan menggunakan kertas dan nah ini selanjutnya kita klik berikutnya, kita akan masuk, literasi numerasi kalau SMA, SMK kan ada, gitu ya. Nah ini literasi gitu. Mungkin SD, kalau TK nggak ada mungkin, jadi bisa berbeda-beda tiap sekolah ya, seperti itu. Intinya silakan dijawab sampai semuanya selesai teman-teman, ya. Kemudian, ya sudah, berarti untuk MPLS Rama, tugas orang tua dan siswa itu sudah selesai di tahap ini saja, seperti itu. Kemudian, ya, kemudian selanjutnya sebentar, untuk melihat hasilnya, itu nanti ya, melihat hasil MPLS Rama itu nanti di tanggal 31 ya. Bentar, yang satunya lagi.
Nah ini, batas akhir dan laporan murid mulai dapat diakses. Nah ini jadi nanti hasil tesnya itu ada di tanggal 31 Juli ya. Lihatnya di mana? Lihatnya yang tadi ada kode tes ya. Yang ini nih, ada kode tes. Nah ini, lihat laporan tes. Sekolah bisa melihat laporan tes di sini, diklik. Nah, seperti ini ya. Nanti silakan kembali pada periode berikut. Jadi saat ini ya belum bisa karena ini kan baru tanggal 13. Oh, teman-teman. Jadi itu MPLS sama yang harus mengisi tes dan survei, gitu ya, teman-teman ya. Untuk selanjutnya ya silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar aja terkait MPLS ramah, karena ini juga hal yang baru, jadi sepemahaman saya cukup sampai di situ dulu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita bahas di kolom komentar ya. Untuk ini nanti saya di deskripsi juga akan saya tuliskan ya. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.